Karena hobi menggoda seorang pria kaya, wanita cantik ini malah menjadi target dari seorang psikopat gila. Nah, tapi sebelum kalian lanjut ke videonya, pastikan dulu ya jika kalian sudah mensubscribe channel ini. Di video kali ini kita akan membahas salah satu film yang berjudul Body of Sin pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang dua orang wanita cantik yang mempunyai hobi menggoda pria kaya. Namun setelah mereka berhasil menggoda pria tersebut, mereka akan merampok atau mengambil barang-barang berharga yang ada pada pria tersebut. Scene dibuka dengan memperlihatkan dua orang wanita cantik yang ada di sebuah bar. Wanita tersebut adalah Erika dan juga Lauren. Di sini Lauren mengatakan jika dia ingin bekerja seperti Erika. Lauren juga mengatakan jika ia ingin sekali membalas semua kebaikan Erika selama ini. Pekerjaan yang dimaksud mereka adalah pekerjaan menggoda pria kaya, lalu merampok pria tersebut. Bagi Erika hal itu sudah biasa, namun tidak dengan Lauren. Karena Lauren belum berpengalaman, makanya Erika memperlihatkan caranya bekerja. Saat mereka sedang berbincang, datanglah seorang pria dengan penampilan yang cukup mengatakan jika pria tersebut tidaklah miskin. Di sini Erika melihat pria tersebut dan menjelaskan ke Lauren cara melihat pria kaya atau tidak. Di sini Erika sangat mahir sekali menilai harga dari semua barang yang digunakan oleh pria tersebut, mulai dari jaket kulit, jam bermerek, sepatu, dan lain sebagainya. Setelah menjelaskan penampilan pria tersebut, Erika langsung beraksi. Di sini Erika berpura-pura memesan minuman yang sama dengan yang dipesan pria tersebut. Melihat hal tersebut, pria tersebut langsung mengajak Erika berkenalan. Pria tersebut bernama Parcel. Setelah minum beberapa gelas, akhirnya Erika dan Parcel pergi ke sebuah hotel. Di sana mereka langsung melakukan penggenjotan yang sangat seru. Setelah selesai melakukan penggenjotan, Erika berniat pergi. Namun Parcel meminta Erika untuk tetap bersamanya dan pergi ke suatu tempat. Di sini Erika memberikan Parcel minuman. Setelah meminumnya, Parcel langsung tertidur. Saat itu juga Erika langsung melakukan aksinya. Di sini terlihat jelas jika Erika sudah terbiasa melakukan perampokan seperti itu. Dia juga tidak lupa menggunakan sarung tangan dan menghapus semua sidik jarinya yang ada di gelas bekas dirinya tadi. Di sini Erika mengambil semua barang berharga milik Parcel, mulai dari uang tunai hingga jam tangan emas yang digunakan oleh Parcel. Namun semua itu belum cukup baginya. Erika juga membuka lemari dan mengambil koper kecil milik Parcel. Namun ternyata koper tersebut kosong. Saat Erika akan pergi, ia membuang tisu bekas sidik jarinya ke toilet. Namun sayangnya air di toilet tersebut tidak keluar sama sekali. Karena tak mau ambil risiko, Erika pun mencoba memeriksa toilet tersebut. Namun saat ia membuka toilet tersebut, ada sebuah tabung hitam kecil dan ketika dibuka, ternyata tabung tersebut berisikan banyak sekali berlian. Merasa mendapatkan hasil rampokan yang besar, Erika langsung meminta Lauren untuk menjemputnya di depan hotel. Mereka berdua pun akhirnya pergi. Setelah merasa cukup jauh, Erika mengatakan ke Lauren jika hasil rampokan kali ini bisa membuat mereka pensiun dari pekerjaan mereka. Lauren pun penasaran dengan hasil rampokan Erika, karena biasanya yang mereka rampok hanya dompet dan barang-barang berharga lainnya. Di sini Erika memperlihatkan berlian yang ia dapatkan semalam. Erika juga menjelaskan jika berlian tersebut dijual, maka harganya sekitar $1 juta bahkan lebih. Mengetahui harganya yang selangit, Lauren menjadi takut karena ia yakin kalau Parcel bukanlah orang sembarangan. Namun Erika meyakinkan jika mereka berdua akan aman dan orang lain tak akan ada yang mengenali dirinya.
Karena selama ini Erika beraksi dengan menggunakan rambut palsu atau wig. Setelah wignya dibuka, penampilan Erika jadi semakin cantik dan berbeda sekali. Di sini Erika dan Lauren berencana untuk bersembunyi selama 2 bulan di sebuah pulau. Erika juga sudah menyewa sebuah kapal untuk mengantarnya ke pulau tersebut. Sesampainya di pulau tersebut, Erika langsung mengajak Lauren ke rumahnya. Malam harinya Erika mencoba mencari info tentang Parcel. Namun yang Erika dapat hanya berita tentang kematian Parcel di dalam hotelnya. Bahkan di berita tersebut juga tertulis jika Parcel terakhir kali terlihat bersama wanita berambut pirang. Mengetahui hal tersebut, Lauren lagi-lagi panik dan merasa bersalah. Namun Erika meyakinkan jika mereka berdua aman di pulau tersebut. Karena pulau tersebut adalah pulau terpencil dan tidak mungkin ada orang yang mencarinya. Pagi harinya Erika mengajak Lauren ke bukit yang ada di pulau tersebut. Di sini Erika membuang koper yang ia ambil dari Parcel. Erika juga berniat untuk mengubur berlian yang ia dapatkan sementara waktu. Setelah selesai, Lauren berniat menikmati pemandangan yang ada di pulau tersebut. Saat Lauren sedang bersantai, tiba-tiba ada seorang polisi yang menghampiri dirinya. Polisi tersebut bernama Mike, dan dia baru saja ditugaskan di pulau tersebut. Di sini Lauren dan Mike akhirnya berkenalan. Setelah Lauren pulang ke rumah, Erika memperingati Lauren untuk lebih berhati-hati dengan seseorang yang baru ia kenal. Malam harinya Erika pergi ke sebuah bar yang ada di pulau tersebut. Melihat ada pria asing di bar tersebut, Erika bertanya kepada bartender tentang pria tersebut. Dan bartender itu menjelaskan jika pria tersebut baru saja datang ke pulau tersebut dengan kapal pribadinya. Mendengar hal tersebut, Erika kembali melakukan aksinya. Dan dia berhasil berkenalan dengan pria tersebut. Pria itu ternyata bernama Tom. Setelah dari bar, mereka berdua akhirnya melakukan penggenjotan di kapal pribadi milik Tom. Setelah selesai melakukannya, Erika langsung kembali ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba ada sebuah mobil yang ingin menabrak Erika. Untungnya Erika berhasil menghindar. Pagi harinya ketika Lauren dan Erika sedang bersantai, Erika melihat seorang pria yang mencurigakan yang mencoba mengawasi Erika. Namun Lauren menganggap pria tersebut tidak mencurigakan. Saat Erika dan Lauren berjalan di pinggir pantai, tiba-tiba Erika melihat koper yang kemarin sudah dia buang. Saat Erika memeriksanya, ternyata di koper tersebut ada sebuah alat pelacak. Mengetahui hal tersebut, Erika langsung menghancurkan alat tersebut dan kembali ke rumahnya. Di sini Erika meminta Lauren untuk mencari info tentang Mike dan juga Tom, karena bisa saja salah satu dari mereka adalah orang yang mengejar Erika. Di sini Erika langsung pergi ke kapal milik Tom. Dia mencoba mencari bukti tentang Tom, namun sayangnya ia tidak menemukan apa-apa di kapal Tom. Saat Erika sedang menggeledah kapal Tom, tiba-tiba Tom datang ke kapalnya. Karena tak mungkin kabur, Erika langsung berpose seksi di kapal Tom. Melihat hal tersebut, Tom langsung menggenjot Erika. Setelah puas dengan Erika, Tom pun tertidur pulas. Dan Erika langsung kembali pergi ke bar. Di bar tersebut, Erika bertanya ke bartender tentang siapa saja orang yang datang ke pulau tersebut setelah dirinya datang. Bartender tersebut menjawab hanya Tom dan seorang pria botak yang bernama Bill Togu. Erika mengajak Lauren untuk menyelidiki Bill ini di penginapannya langsung. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Bill keluar dari penginapannya tersebut. Di sini Erika meminta Lauren untuk mengikuti Bill, sedangkan Erika mencoba memeriksa kamar penginapan Bill. Di dalam kamar Bill, Erika menemukan sebuah pistol dan juga maps kuning yang berisikan foto-foto Erika ketika bertemu dengan Parcel. Erika pun langsung kembali ke rumahnya. Saat Erika menjelaskan rencananya untuk membunuh Bill, tiba-tiba mereka berdua ditembaki oleh seseorang. Namun beruntungnya di sini mereka berdua tidak terkena tembakan sama sekali. Di sini Erika meminta Lauren untuk berlindung di dalam rumah, sedangkan Erika mencari orang yang menembaknya. Namun setelah dicek keluar, Erika tidak menemukan siapapun. Keesokan harinya Erika mencoba mengawasi Bill. Namun setelah seharian, Bill sama sekali tak terlihat di tempat penginapannya. Lalu di sini Erika kembali lagi ke rumahnya. Setelah Erika dan Lauren sedang berencana untuk meninggalkan pulau tersebut, tiba-tiba ada sebuah mobil yang datang ke rumah Erika. Mobil tersebut ternyata milik Mike.
Namun saat Erika mencoba menghampiri mobil tersebut, ternyata mobil tersebut kosong. Lalu scene kembali ke Lauren yang berada di dalam rumah. Tiba-tiba, di sini ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Erika. Ketika Lauren mencoba melihatnya, ternyata yang mengetuk pintu tersebut adalah Bill. Melihat Bill yang berada di depannya, Lauren langsung mencoba lari. Namun Bill langsung menangkap Lauren. Di sini Lauren mencoba melawan Bill sambil memanggil Erika yang ada di luar rumah. Mendengar teriakan Lauren, Erika langsung kembali masuk ke rumahnya. Di sini Erika langsung berusaha merebut pistol yang ada di depan Bill. Namun usahanya tersebut gagal, dan Bill langsung menodongkan pistolnya ke Erika. Namun di sini Lauren langsung mengambil sebuah buku besar dan memukul kepala Bill. Melihat Bill tersungkur, Erika dan Lauren langsung kabur. Namun lagi-lagi Bill berhasil mengejar mereka berdua. Karena tak ada pilihan, Erika mengatakan ke Bill jika dia akan mengembalikan berliannya asalkan Bill melepaskan mereka berdua. Namun ternyata Bill ini malah tidak tahu apapun tentang berlian yang dicuri oleh Erika. Karena penasaran, Erika mencoba bertanya tentang siapa Bill sebenarnya. Ternyata Bill adalah salah satu pria yang pernah digoda oleh Erika 3 tahun lalu. Dan gara-gara Erika, Bill ini sampai ditinggalkan oleh istri dan anaknya. Makanya sekarang Bill berusaha untuk membalaskan dendamnya ke Erika. Di sini Bill membawa Erika dan Lauren ke gudang rumah Erika. Di sini Erika masih mencoba bernegosiasi ke Bill dengan berlian yang dia dapatkan. Namun Bill menolaknya. Akhirnya ketika Bill sedang lengah, Erika mengambil sebuah kayu dan memukul Bill hingga benar-benar pingsan. Erika dan Lauren akhirnya mengikat Bill di dalam gudang. Setelah mengikat Bill, Erika langsung bergegas untuk mengambil berlian yang sudah dia kubur di atas bukit. Sedangkan Lauren bertugas untuk menjaga Bill. Saat Bill tersadar, Bill langsung berusaha melepaskan ikatan yang ada pada tubuhnya dengan pisau yang ia bawa selama ini. Ketika Erika kembali, Erika melihat Bill yang sudah tidak ada di dalam gudang. Lalu Erika mencoba mengikuti jejak sepatu Bill yang mengarah ke dalam rumahnya. Namun sesampainya di kamar atas, Erika melihat tubuh Bill yang sudah tewas tertusuk pisau. Saat Erika mencari Lauren, tiba-tiba ada panggilan telepon. Ternyata yang menelpon Erika adalah Tom, dan saat ini Tom sedang menyandra Lauren di kapalnya. Di sini Tom menjelaskan jika berlian yang Erika ambil sebenarnya adalah miliknya yang dicuri oleh Parcel, lalu dicuri lagi oleh Erika. Di sini Tom mengajak Erika untuk menukar Lauren dengan semua berlian yang sudah dia ambil, dan Erika pun setuju untuk melakukan penukaran tersebut. Akhirnya Erika dan Tom melakukan penukaran di atas bukit di pulau tersebut. Di sini Tom meminta Erika untuk memperlihatkan berliannya, dan Erika pun mengeluarkan sebagian berlian dari tabung hitamnya. Di sini Erika meminta Tom untuk melepaskan Lauren terlebih dahulu, namun Tom tidak mau. Karena Tom keras kepala, akhirnya Erika membuang sebagian berlian yang sudah ia pegang. Melihat hal tersebut, akhirnya Tom melepaskan Lauren, dan Erika langsung meminta Lauren untuk pergi dari sana. Saat Lauren akan pergi, tiba-tiba Erika terjatuh ke pinggir bukit, dan Lauren berusaha menolong Erika. Melihat hal tersebut, Tom langsung mengambil tabung hitam yang masih berisikan sebagian berliannya. Setelah mendapatkan berliannya, Tom berniat untuk menembak Erika dan juga Lauren. Namun di sini tiba-tiba Mike datang dan langsung menghajar Tom. Saat Mike dan Tom sedang berkelahi, Erika dan Lauren menjadi penonton yang setia menyaksikan aksi kedua pria tersebut. Ini artinya yang ditolong siapa, yang bonyok siapa. Singkat cerita, akhirnya Mike yang kalah dari Tom. Di sini Tom berniat menghabisi Mike, namun tiba-tiba Erika memanggil Tom dan melemparkan tabung hitam yang berisikan berlian. Saat Tom menangkapnya, Mike menarik kaki Tom, dan Tom pun terjatuh ke dasar laut. Akhirnya di sini Mike mendapatkan hadiah berupa pelukan hangat dari Lauren. Keesokan harinya, Lauren memutuskan untuk pergi ke New York untuk memulai kehidupan barunya bersama Mike. Jadi di sini tinggallah Erika sendirian. Namun saat Erika sedang berjalan di tengah pantai, Erika menemukan tabung hitam, dan ketika dibuka, ternyata masih ada berlian di dalamnya. Dan film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Apakah film ini cukup seru untuk kalian? Dan siapa nih yang awalnya mengira jika orang yang mencari berliannya adalah Bill?
Karakter Bill sebenarnya bagus untuk menjadi seorang psikopat. Namun untuk menjadi psikopat yang benar, dia masih harus belajar lagi. Terutama saat memegang pisau dan juga pistol. Sering banget tekniknya salah dan terlihat amatiran. Nah, buat kamu yang suka dengan tema psikopat, jangan lupa subscribe channel ini ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.